Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Gak lama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini Kyukyu yang terbangun menggosok matanya yang mengantuk dengan cakar kecilnya yang gemuk. Lalu melesat menembus perisai pelindung teras batu abu-abu secepat kilat, dan berlari ke pelukan King Muer. Makhluk tak berperasaan ini melihat kita dalam pertempuran berdarah, bukannya membantu malah tidur nyenyak sekali. Shoizan memutar bola matanya ke arah Kyukyu, menggumamkan beberapa patah kata. Kyukyu yang sedari tadi meringkuk dalam pelukan King Muer mencoba menemukan posisi terbaik untuk tidur. Tiba-tiba mendongak, mata merah muda pucatnya terbuka lebar. Kemudian dia menunjuk Shoizan dengan kaki kecilnya. Mulutnya menggerutu. Ya Tuhan, makhluk kecil ini menganggap ketidakpeduliannya wajar. Dan sekarang ia menyalahkan saya. Shoizan sangat tertekan, membuat semua orang tertawa. Sebenarnya dengan kekuatan Kyukyu, menonton dari pinggir lapangan adalah pilihan terbaik. Masuk hanya akan menjadi beban bagi kita, kata King Muer sambil membelai bulu lembut Kyukyu, membantah. Karena dia tidak bisa membantu, lebih baik tidur saja. Kyukyu tumbuh sangat cepat dalam tidurnya. Semua orang mengangguk setuju, tetapi Kyukyu menjadi cemas. Mengangkat kakinya yang sekarang lebih gemuk dari sebelumnya dan memberi isyarat berulang kali. King Muer menatap Kyukyu, alisnya semakin berkerut. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Maksud Anda lepengan batu abu-abu ini ujian, dan kita harus menaklukkannya sendiri tanpa ada yang ikut campur. Dan Anda bisa membantu, tapi Anda tidak boleh melanggar aturan. Dan Anda khawatir tergoda untuk bertindak. Jadi Anda mematikan akal sehat Anda dan memaksakan diri untuk tidur. Ya ampun, ada apa ini? Mendengarkan spekulasi King Muer dan melihat Kyukyu yang berbulu, semua orang terkejut. Meskipun saya percaya hubungan Anda dan Kyukyu, kali ini saya benar-benar tidak percaya. Dia mengulurkan dua jari dan mengangkat Kyukyu, mengamatinya dengan seksama bersama jari-jari lainnya. Bisa kasih kecil ini membantu? Shoizan menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan percaya, bahkan jika Anda membunuh saya. Dan Erming dan Feng Feng juga menggelengkan kepala, merasa bualan Kyukyu dilebih-lebihkan. Kyukyu yang cerdik, geram dengan ejekan itu, segera melepaskan diri dari jari-jari Zijing dan berdiri di udara. Cakarnya dipinggul memelototi kerumunan. Kemudian aura kuno samar terpancar darinya. Meski halus, aura kuno ini menyimpan getaran nyata yang mengirimkan getaran ke seluruh aliran darah. Sungguh luar biasa. Tetapi datang dari makhluk kecil yang bahkan belum mencapai 3 bintang. Dan begitu redupnya, semua orang tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Kyukyu sekarang kehabisan akal, matanya yang berair memohon pada King Muer. Saya percaya pada Kyukyu. King Muer menatap Kyukyu dalam-dalam. Ia percaya apa yang dikatakannya itu benar, karena kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Dan hari itu tampaknya tak lama lagi akan tiba. Waktu berlalu cepat saat ia bermain dengan Kyukyu. Dalam sekejap mata hari kembali senja. Saat hantu misterius itu dilahap, perisai pelindung di teras batu abu-abu itu perlahan memudar. Tanpa perisai itu, ia bermandikan cahaya senja merah tua. Merasa hangat dan nyaman. Shoyan akhirnya terbangun dari belenggu hantu itu. Wajahnya berseri-seri gembira. Berapa peringkatnya? Semua orang bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak menyangka dia akan berada di peringkat ke-11. Shoyan dengan gembira berdiri dan memperkenalkan mereka kepada semua orang. Roh hantu ini disebut roh hantu senja. Roh hantu yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu bagaimana ia muncul. Konon ia muncul dari sebuah pemakaman kuno. Keanehannya sama mengerikannya dengan seorang pembunuh di senja hari. Setelah semua orang mengucapkan selamat kepada Shoyan, Shoizan menghela nafas.
aneh dan mengerikan. Beruntung Tuan Muda Shio yang berhasil menaklukkannya. Seolah teringat sesuatu, Xiaoyan mengalihkan pembicaraan dan bertanya kepada Xiaoyan. Ngomong-ngomong, saya lihat penampilan terakhir Tuan Muda Shio dalam teknik Do penguasa berat sepertinya mencapai terobosan lain. Mata Xiaoyan berbinar saat mendengar hal ini. Iya, saya tak pernah membayangkan teknik Do yang saya latih begitu keras, namun sia-sia akan mencapai terobosan dalam pertempuran ini. Jadi kekuatan tempur saya akan meningkat pesat di masa depan. Namun setelah pulih dari kegembiraannya, Xiaoyan tampak sedikit gelisah. Entah kenapa, saya masih merasa gelisah tentang terobosan penguasa tanpa bayangan 1000 kaki ini. Saya merasa ada yang hilang dari keunikannya sendiri. Mungkin itu hanya perasaan di hati saya, jadi saya harus mencoba lagi. Xiaoyan tidak bisa menjelaskan alasannya dan memutuskan untuk berlatih lagi. Semua orang bubar serentak, menyisakan ruang bagi Xiaoyan. Sambil memegang tinggi-tinggi penguasa api surgawi kedua tangan, adegan pertempuran sebelumnya kembali melintas di benaknya. Xiaoyan mengayunkan penggaris itu dan cahayanya menyala terang. Kemudian bayangan penggaris yang padat muncul di trotoran batu abu-abu. Berhasil! Seru semua orang, namun sesaat kemudian kegembiraan mereka membeku. Bayangan penggaris itu hanya mencapai 888 kaki, karena sepertinya ada yang salah, seperti yang dikatakan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan berhenti sedikit kekecewaan di wajahnya. Saya tahu alasannya. Apa alasannya? Semua orang bertanya dengan cemas. Ini masalah kekuatan tempur secara keseluruhan. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Saya benar-benar menguasai cara mengayunkan penggaris hingga 999 kaki. Xiaoyan menggaruk kepalanya, terdiam sejenak, lalu berkata sambil tersenyum kecut. Namun di ketinggian 888 kaki, doki saya tak mampu menahan bayangan penguasa. Dengan kata lain, untuk mencapai 999 kaki, saya harus meningkatkan level saya atau meminjam doki Anda. Semua orang mendesah menyesal. Ini tetap sesuatu yang patut dirayakan. Nan Eming meyakinkan Xiaoyan sambil menepuk pundaknya. Anda akhirnya memahaminya. Begitu level Anda meningkat, Anda akan mampu melakukannya dengan mudah. Terlebih lagi, Anda didukung oleh kemampuan bertarung tim kami. Tuan Muda Shio, jurus Anda ini masih menjadi senjata pamungkas kami. Kata-kata Nan Erming menghilangkan penyesalan di hati semua orang, dan suasana hati Xiaoyan berangsur-angsur membaik. King Mu'er tiba-tiba bertanya, Hei, pembohong kecil, Anda melahap hantu peringkat ke-11, bukankah level Anda meningkat? Xiaoyan akhirnya menyadari apa yang terjadi dan segera mengendarkan dokinya lagi. Namun dia menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Tidak, saya hanya sama-sama merasakan adanya terobosan. Lalu ia mendesah. Pada level bintang 6, setiap peningkatan level sangatlah sulit. Pantas saja 7 bintang jauh lebih kuat daripada 6 bintang. Lalu, apakah Anda bisa meningkat jika menyerapnya? Tanya King Mu'er. Xiaoyan mengangguk. Tentu saja, energi yang diserap jauh lebih besar daripada energi yang ditelan. Jika levelnya bahkan tidak bisa naik setelah menyerapnya, ia tidak layak berada di peringkat ke-11. Kalau begitu, cepat seraplah. Iya, seraplah dengan cepat. Setelah Anda mencapai kekuatan bintang 6 menengah, kita akan menjadi lebih kuat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya ragu-ragu. Menyerap roh hantu seperti itu akan membutuhkan banyak waktu. Tempat ini bisa jadi tidak aman kapan saja. Lebih baik menunggu sampai benar-benar aman sebelum menyerapnya. Semua orang berpikir Xiaoyan ada benarnya dan berhenti mencoba membujuknya. Feng Feng yang sedari tadi terdiam bertanya. Tuan Muda Shio, roh hantu itu meninggalkan sepotong baju zirah. Apa yang akan Anda lakukan dengannya? Ketika Xiaoyan melahap roh hantu itu, tak seorang pun menyentuh baju zirah itu. Setelah selesai, Feng Bo bertanya. Lihat saya begitu bersemangat mendapatkan roh hantu itu sampai lupa tentang baju zirah ini. Xiaoyan tersenyum malu, matanya tertuju pada baju zirah kuno itu. Namun kegembiraannya juga memudar.
dan ia terbelah antara dua pikiran. Kepada siapa saya harus memberikannya? Melihat delima Xiaoyan, Nan Erming tersenyum dan berkata, Tuan muda Xiao, jangan khawatir, saya rasa Anda cocok untuk itu. Saya tidak membutuhkannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya mendengar persetujuan orang banyak. Pertahanan tubuh saya cukup kuat dan saya juga memiliki keterampilan bertarung jiwa tingkat tinggi dan keterampilan bertarung fisik kelas dunia. Jadi kalian lebih membutuhkannya daripada saya. Mendengar desakan Xiaoyan, semua orang terdiam. Siapa yang seharusnya diberi baju zirah sebagus itu? Saya rasa Mu'er yang paling cocok, saran Ziying. Pertahanan King Mu'er memang tidak terlalu bagus dan sekarang ia adalah calon nyonya rumah Xiao. Jadi semua orang setuju. Cambuk saya adalah senjata panjang dan saya pikir baju zirah itu lebih cocok untuk pertarungan jarak dekat. King Mu'er menggelengkan kepalanya. Mu'er ada benarnya. Xiaoyan mengangguk, matanya menyapu Xiaozhen dan yang lainnya, ragu untuk berbicara. Saya memiliki baju zirah dewa petir, kata Long Yi singkat. Saya telah mengembangkan keterampilan bertarung pelindung tubuh kelas dunia, dan saya sudah memiliki baju zirah pertempuran emas untuk melindungi saya. Xiaozhen juga dengan rendah hati berkata, lagi pula dengan Long Yi, saya tidak terlalu tertekan. Tombak itu juga senjata panjang, dan saya selalu menggunakannya untuk serangan tambahan. Jadi akan sia-sia jika memberikannya kepada saya, kata Nan Erming. Kalau begitu tidak perlu lagi mempertimbangkannya. Saya. Feng Bu tersenyum. Setiap alasan mereka meyakinkan dan Xiaoyan tersentuh sekaligus kesal. Ia mengusap wajahnya dengan frustasi dan setelah hening sejenak akhirnya ia tak kuasa menahan diri untuk meraung. Kalian semua hebat sekali membocorkan hal seperti ini. Hentikan omong kosong ini dan wujudkanlah. Semua orang terdiam. Saya rasa Xiaozhen dan Ziying yang paling cocok. King Mu'er mencegah keheningan. Ia melangkah ringan dan meraih lengan Xiaoyan, berbicara dengan logis. Xiaozhen dan Long Yi memikul tanggung jawab pertahanan yang berat. Sementara Ziying unggul dalam pembunuhan jarak dekat dan merupakan pertarungan terkuat kita setelah Anda. Memiliki baju zirah untuk melindunginya akan memberikan lapisan keamanan ekstra. Saat ini King Mu'er benar-benar menunjukkan penilaian dan sikap adik Kaisar Iblis. Semua orang menatap King Mu'er dengan heran. Tapi Xiaoyan merasakan kegembiraan yang tak terduga. Dan akhirnya memutuskan untuk memberikan baju zirah itu pada Ziying. Melihat semua orang berebut menolak baju zirah peninggalan Guiling, masing-masing terdengar memiliki argumen yang kuat. Dan King Mu'er secara logis menyarankan Xiaoyan atau Ziying yang paling cocok. Xiaoyan diam-diam menatap Ziying, senyum mengembang di wajahnya saat ia memutuskan. Baju zirah ini memang paling cocok untuk Ziying. Hah? Ziying melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, saya menguasai seni pembunuhan. Sulit bagi musuh untuk menangkap saya. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Akan lebih tepat untuk memberi Xiaozhen peningkatan pertahanan. Xiaoyan telah mengantisipasi penolakan Ziying. Ia menggelengkan kepala tak tergoyahkan dalam kata-katanya. Anda tidak perlu bersikap sopan. Semua harta harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkannya. Anda ahli dalam pembunuhan, tetapi pembunuhan juga sangat berbahaya. Satu kesalahan saja bisa membahayakan Anda. Dibandingkan dengan keselamatan Anda, pertahanan Xiaozhen adalah hal yang sekunder. Kata-kata Xiaoyan sangat masuk akal dan tak terbantahkan dan disambut anggukan dari kerumunan. Melihat Ziying membuka mulut untuk berbicara lagi, Xiaoyan melambaikan tangannya, menunjuk ke armor yang melayang di udara dan berkata, sudah beres. Ziying, sempurnakan. Saya penasaran armor macam apa ini. Kelihatannya seperti armor batu, tapi pertahanannya luar biasa. Melihat keputusan Xiaoyan yang tak tergoyahkan, Ziying mengangguk. Setelah menenangkan emosinya yang campur aduk, ia mengumpulkan doginya dan menggulung armor kuno itu di depannya. Mulai menyempurnakannya dengan dogi, dan armor itu tidak butuh waktu lama untuk disempurnakan. Hanya sebatang dupa. Ziying membuka matanya, ekspresi terkejut terpancar di wajahnya.
Saya tidak menyangka armor ini disebut. Jijing berhenti sejenak. Armor batu. Hah? Semua orang terkejut. Sesederhana itu. Melihat Jijing mengangguk, semua orang mengumpat. Mereka bertanya-tanya orang bodoh mana yang telah menyempurnakan armor yang layak untuk seorang Drow Explorer bintang 7 dan memberinya nama yang begitu acak. Xiaoyan terbatuk keringat dan berkata, "Itu hanya nama. Kepraktisan adalah yang terpenting. Jijing, tolong perkenalkan baju zirah batu ini kepada semua orang." Ya. Wajah Jijing langsung berseri-seri gembira. Meskipun baju zirah ini disebut baju zirah batu, rasanya seperti tidak ada apa-apanya saat dikenakan. Sangat ringan dan tidak akan mempengaruhi kemampuan fisik saya sama sekali. Terlebih lagi pola pada baju zirah batu ini adalah rune misterius yang terukir di zaman kuno. Saat diserang, rune ini akan menyala, menghilangkan banyak kekuatan. Rune ini juga dapat mengimbangi kerusakan. Rune ini dapat menghilangkan lebih dari setengah kekuatan serangan musuh di bawah level bintang 6, tingkat menengah sebelum sepenuhnya mengimbanginya. Sangat kuat. Semua orang sedikit gelisah. Saya benar memberikannya kepada Anda. Baju zirah ini sangat cocok untuk Anda. Xiaoyan sangat senang lalu bertanya kepada Jijing dengan serius. Baju zirah yang sangat kuat, apakah tidak ada kelemahan atau kekurangannya? Tuan muda Xiao benar-benar teliti. Jijing mendesah pelan. Setiap kali rune misterius itu mengimbangi kerusakan, ia sedikit meredup. Ketika kerusakan yang diimbanginya melebihi batas ke maksimum, rune itu kehilangan kemampuannya untuk mengimbangi kerusakan. Hanya menyisakan pertahanan baju zirah batu itu sendiri, yang hanya rata-rata. Melihat sedikit kekecewaan semua orang, Jijing tersenyum dan berkata, "Lumayan, rune misterius itu dapat menyerap energi langit dan bumi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dengan waktu istirahat, ia akan mendapatkan kembali kemampuannya untuk mengimbangi kerusakan." Kekecewaan semua orang akhirnya mereda. Itu lebih dari cukup. Setelah membuang-buang waktu yang cukup lama di sini, Xiaoyan menatap pelangi dan berkata, "Berada di runtuhan kuno selalu membuat saya merasa tidak nyaman. Kita harus segera menemukan jalan keluar." Dan Ermin berkata tanpa daya, "Ketika Anda melahap roh hantu itu, kita sudah menjelajahi kemana-mana. Selain pusaran ini, tidak ada jalan keluar lain." Xiaoyan terkejut menatap pusaran itu. Mungkinkah apa yang tampak seperti jalan buntu juga merupakan jalan keluar? Kami juga berpikir begitu. Antar muka badai. Nada suara Xiaoyan dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Ngomong-ngomong, si kecil Qiu-Qiu itu sepertinya cukup familiar dengan tempat ini. Mungkinkah dia bisa menunjukkan jalan? Jijing menatap pusaran dahsyat itu dan mengingat kembali aksi Qiu-Qiu sebelumnya. Meskipun tampak tidak bisa diandalkan, mengapa tidak mencobanya? Lebih baik daripada terburu-buru masuk ke pusaran berbahaya ini. Oh, apa yang terjadi? Mendengarkan penjelasan semua orang tentang perilaku Qiu-Qiu setelah masuki perisai, Xiaoyan merasa semakin bingung. Qiu-Qiu sekarang meringkuk di pelukan King Mu'er. Hanya separuh kepalanya yang terlihat. Ia mengedipkan mata besarnya yang menggemaskan dan melirik Xiaoyan, tetapi mengabaikan niat Xiaoyan. Orang ini sepertinya hanya Mu'er yang bisa memanggilnya. Semua orang terdiam dan hanya bisa menatap King Mu'er untuk meminta bantuan. King Mu'er dengan agak bangga memanggil Qiu-Qiu dengan lembut. Qiu-Qiu. Setelah menggumamkan beberapa patah kata dengan agak enggan, Qiu-Qiu melompat turun dari pelukan King Mu'er dan menatap pusaran yang menjulang tinggi itu. Merutkan kening seperti orang normal. Penampilan Qiu-Qiu membuat hati semua orang yang bergetar. Mungkinkah pusaran ini bukanlah jalan keluar? Qiu-Qiu mengedipkan mata merah muda pucatnya beberapa kali, berbalik dan memberi isyarat kepada King Mu'er. Mata King Mu'er semakin berbinar dan ia menerjemahkan. Qiu-Qiu berkata bahwa pusaran ini memang satu-satunya jalan keluar, tetapi sekarang bukan saatnya untuk masuk. Kita harus bersabar dan menunggu. Wow, pusaran ini benar-benar jalan keluar.
Semua orang langsung gembira, tetapi segera menjadi bingung. Jiying bertanya dengan amarah kepada Qiu Qiu. Anak kecil, bukankah Anda bilang sebelumnya bahwa Anda tidak bisa membantu? Qiu Qiu tidak senang ditanyai. Ia mendengus jijik dan memberi isyarat beberapa kali dengan cakar kecilnya. Apa maksud Anda? Tanya Xiaozhan. Kim Or menutup mulutnya sambil tersenyum dan menjelaskan. Yang dimaksud Qiu Qiu adalah meskipun pusaran ini ganas, itu bukan hujan besar. Itu hanya lorong yang mengarah jauh ke dalam runtuhan. Dan meskipun tidak menunjukkannya, jika kita mengamati pusaran itu dengan seksama, kita bisa memperkirakan pola rotasinya. Selama kita masuk saat pusaran itu paling lemah, kita bisa melewatinya dengan aman. Jadi, kalau begitu apa yang dikatakannya itu tidak ada apa-apanya. Begitu King Wu'er selesai bicara, Qiu Qiu memberi isyarat ke arah Xiaozhan beberapa kali meringis. Lalu menyelinap ke belakang King Wu'er. Matanya diam-diam menatap Xiaozhan. Apa maksudnya? Tanya Xiaozhan bingung. Ini. King Wu'er menahan tawa dan menggelengkan kepalanya ragu-ragu. Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa gerakan aneh. Mustahil. Xiaozhan melangkah maju dan menatap Qiu Qiu yang sedang mengintipnya. Ia merasa tindakan Qiu Qiu barusan tidak ada niat baik. Ini benar-benar bukan apa-apa. King Wu'er akhirnya tak kuasa menahan diri, senyumnya mengembang, tetapi ia tetap membisu. Tuan Muda Xiao. Xiaozhan bingung harus berbuat apa dengan King Wu'er, jadi dia terpaksa meminta bantuan Xiaozhan. Dari raut wajah King Wu'er, Xiaozhan menduga tindakan Qiu Qiu pasti dimaksudkan untuk memprovokasi Xiaozhan. Jadi ia menasihati Xiaozhan. Serasa karena Wu'er tidak mau bicara, sebaiknya Anda berhenti bertanya. Saya mohon jangan begitu, kata Xiaozhan dengan wajah getir. Kalian semua tahu, saya sangat penasaran. Kalau saya tidak punya jawaban, rasanya seperti ada 100 cakar yang mencakar hati saya. Dan itu sangat tidak nyaman. Melihat Xiaozhan yang berpura-pura memelas, King Wu'er bertanya dengan nada bercanda. Anda benar-benar ingin tahu? Apa Anda tidak menyesal? Ini... Xiaozhan ragu sejenak lalu berkata. Katakan saja, anak kecil, apa Anda benar-benar bisa membuat saya gila? Anda yang bilang begitu. King Wu'er tampaknya telah kembali ke pribadinya yang keras kepala dan suka bercanda saat ini. Ia membiringkan kepalanya dan tersenyum. Qiu Qiu hanya bermaksud mengatakan Anda idiot. Anda bahkan tidak bisa melihat pola sesederhana itu. Wajah semua orang sedikit memerah. Meskipun Qiu Qiu hanya membicarakan Xiaozhan, tidak ada yang mengamati pusaran itu dengan seksama tadi. Bukankah ini berarti semua orang terlibat? Saya sangat marah. Xiaozhan sedikit terkejut, wajahnya memerah. Lalu ia melangkah maju dan berteriak pada Qiu Qiu. Anak kecil, kemarilah dan lihat bagaimana saya menghadapi Anda. Qiu Qiu ketakutan oleh Xiaozhan. Ia bersembunyi di balik King Wu'er dan memeluk erat kaki King Wu'er. Seolah-olah ia takkan pernah keluar. King Wu'er dan yang lainnya melihat ekspresi Qiu yang menggemaskan dan penuh kemenangan. Saya tidak mau keluar. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Lalu mereka menatap Xiaozhan yang menghentakkan kakinya dengan marah. Dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tak tahan melihat Xiaozhan malu, Xiaozhan turun tangan dan berkata, Baiklah, kesenangannya sudah berakhir. Mari kita lihat kapan kita bisa masuki pusaran setinggi langit ini. Iya. Xiaozhan segera menuruni tangga yang ditawarkan Xiaozhan, menatap tajam ke arah pusaran setinggi langit itu. Semua orang menahan tawa dan juga mengamati pusaran yang megah itu dengan seksama. Seperti yang diduga, perhatian mereka tepat. Saat pusaran setinggi langit itu semakin kuat, rona keabu-abuannya semakin gelap. Saat kekuatannya memudar, warnanya mulai memudar kembali menjadi pucat, seperti cahaya api. Jelas, abu-abu paling terang adalah waktu terbaik untuk masuk. Saya rasa kita harus menunggu beberapa jam sebelum bisa masuk. Xiaozhan duduk, hatinya dipenuhi antisipasi. Saya ingin tahu apa yang akan saya temui ketika sampai ke dalam runtuhan. Pada saat itu, Qiu Qiu tiba-tiba melebarkan matanya dan melihat sekeliling. Kemudian Qiu Qiu tiba-tiba melompat puluhan kaki jauhnya.
ia melompat dan berlari menuju sudut kanan atas teras batu abu-abu. Karena tidak ada apa-apa di sana dari kejauhan. Tapi mengapa Kyu-Kyu berlari ke sana? Semua orang bingung dan khawatir tentang Kyu-Kyu, jadi mereka bergegas mengikuti. Kyu-Kyu menatap penuh semangat tumpukan batu di bawah teras batu abu-abu. Melihat Xiaoyan dan yang lainnya mengikutinya, ia berbalik dan mengarahkan kaki kecilnya ke arah Xiaoyan dengan gestur bangga. Lalu menunjuk tumpukan batu itu, dan maknanya jelas. Ia ingin Xiaoyan menggali tumpukan batu itu. Jadi Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk mendesah dalam hati. Memang benar bahwa segala sesuatu mengikuti tuannya. Lihatlah, sikap dominan Kyu-Kyu seolah-olah ia adalah pengikutnya. Sebanding dengan King Mu'er ketika ia keras kepala. Namun Xiaoyan juga penasaran apa yang ada di bawah bebatuan ini yang menarik perhatian Kyu-Kyu. Tanpa sepatah kata pun, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, menyingkirkan bebatuan di depan mata semua orang terbentang sebuah tanaman yang tumbuh dekat dengan tanah. Batang dan daunnya berwarna keabu-abuan, hampir sama dengan warna batunya. Hanya bunga-bunganya yang kecil dan berwarna merah pucat yang berkelap-kelip dengan cahaya redup. Tanaman jenis apa ini? Tanya Feng Feng. Xiaoyan matanya berbinar gembira. Ini adalah rumput kapur yang digunakan untuk memurnikan beberapa tanaman obat kelas 6 yang istimewa. Tanaman obat yang digunakan untuk memurnikan tanaman obat kelas 6? Semua orang tercengang gembira. Wow, Kyu-Kyu benar-benar makhluk kecil yang sangat cerdas. Ia benar-benar bisa mencium dan menemukan tanaman obat. Ini sungguh luar biasa. Benua Dodi memiliki banyak sekali binatang ajaib, tetapi tak seorang pun pernah memiliki kemampuan ajaib seperti itu. Mereka tahu betul betapa berharganya kemampuan Kyu-Kyu. Jadi mereka benar-benar menemukan harta karun. Sehingga mata semua orang tertuju pada Kyu-Kyu. Tak mampu berpaling untuk waktu yang lama. Kyu-Kyu tak mempedulikan tatapan orang-orang. Pikirannya terpaku pada rumput kapur. Ia merentangkan cakarnya beberapa kali, tampak waspada akan sesuatu dan akhirnya dengan enggan menatap Xiaoyan untuk meminta bantuan. Xiaoyan tiba-tiba menyadari. Lihat, saya hampir lupa. Rumput kapur harus berakar di batu api abu-abu agar tumbuh. Pasti ada batu api abu-abu di bawah tanah ini. Batu api abu-abu yang dipupuk oleh api bumi, menyimpan jejak kekuatannya. Hanya saja lapisan batu kapur mencegahnya merasakan panasnya. Namun jika bersentuhan dengannya, siapapun dengan kekuatan Dodi bintang 4 atau lebih tinggi akan terluka oleh api bumi. Semua orang memandang Kyu-Kyu dan mendesah. Si kecil ini sangat pintar. Dia tahu harus meminta bantuan Tuan Muda Xiao, bahkan mengabaikan Nona Mu'er. Sepertinya dia tahu Tuan Muda Xiao lebih kuat. Anda salah besar. Yijing berkata sebagai seorang wanita yang secara alami memiliki kepekaan terhadap hewan peliharaan kecil. Kyu-Kyu hanya bintang 2. Bagaimana dia bisa tahu tingkat kekuatan yang dibutuhkan agar aman? Ia hanya merasakan ancaman yang signifikan dari makhluk di bawahnya. Tetapi kemungkinan besar ia tidak tahu seberapa serius ancaman itu. Tentu saja Tuan Muda Xiao akan bertindak. Bagaimana mungkin ia tega menempatkan Mu'er dalam bahaya? Xiaoyan langsung murka. Saya kira makhluk kecil ini mempercayai saya. Tetapi ternyata ia hanya memanfaatkan saya. Mata King Mu'er berbinar-binar sambil tersenyum. Ia mengangkat Kyu-Kyu dan membelai wajahnya yang berbulu dengan penuh kasih sayang beberapa kali. Sebelum menatap Xiaoyan dengan tatapan menenangkan. Xiaoyan menatap Kyu-Kyu dan kesal dan penuh kebencian sebelum menggali tanah dan dengan hati-hati mencabut rumput kapur. Melihat rumput kapur muncul, Kyu-Kyu yang berada di pelukan King Mu'er tampak cemas. Ia melompat tegak dan mencoba menerkam, namun kakinya digenggam erat oleh lengan King Mu'er. Sehingga ia hanya bisa menatap cemas rumput kapur di tangan Xiaoyan. Sambil berdeguk dan mengeluarkan air liur. Saya pikir ia cukup baik hati untuk mengajak kita menggali tanaman herbal, tapi ternyata ia ingin memakannya. Xiaoyan tiba-tiba tersadar dan ia bingung harus tertawa atau menangis. Semua orang terdiam, tapi coba pikirkan, itu masuk akal. Kyu-Kyu bisa tumbuh lebih cepat dengan memakan pil obat. Meskipun herbal mungkin tidak sebaik pil obat. Dari mana monster bisa mendapatkan pil obat?
Tentu saja dia hanya bisa memakan herbal. Tanpa daya, Xiaoyan menyerahkan sebotol pil obat kelas 3 kepada QQ. Kedua cakar kecilnya hampir menarik botol itu, dan QQ akhirnya menunjukkan ekspresi puas. Setelah memakan pil obat dan mengetahui khasiatnya, QQ tentu saja lebih menyukainya daripada herbal. Melihat QQ, mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar. Dia membungkuk dan bernegosiasi dengan QQ. Bagaimana kalau begini? Mulai sekarang Anda yang mengajak kami mencari herbal, dan saya akan memberi Anda pil obat. Bagaimana dengan itu? Jelas ini godaan yang nyata, tapi jika kemampuan luar biasa QQ tidak digunakan, bukankah akan sia-sia? QQ ragu-ragu, sekilas kecurigaan terhadap Xiaoyan terpancar di mata merah muda pucatnya. Tetapi ketika Xiaoyan memberinya sebotol pil obat lagi, ia langsung mengangguk setuju, sambil tersenyum lebar. Ya Tuhan. Xiaoyan mendesah, tetapi ia terpaksa terdiam di bawah tatapan tajam semua orang, terutama Xiaoyan yang berbalik dan menatap Nan Erming dengan tatapan membunuh. Xiaoyan menegakkan tubuh dengan puas dan berkata riang, "Baiklah, waktunya hampir tiba. Ayo bersiap memasuki lorongan pusaran." Mereka kembali ke pusaran Tongtian dan menunggu sejenak. Ketika pusaran itu hampir mencapai titik terendahnya, Xiaoyan dan rekan-rekannya melangkah masuk. Jauh di dalam runtuhan kuno, sebuah susunan teleportasi yang sudah lama tak digunakan dan tertutup debu tebal tiba-tiba muncul. Itu adalah Xiaoyan dan rekan-rekannya. Setelah mendarat, mereka melihat sekeliling dengan bingung. Hari sudah sore ketika mereka masuki pusaran Tongtian, tetapi saat mereka tiba di sini, hari sudah fajar. Mungkin tempat ini merupakan ruang yang berdiri sendiri, atau mungkin proses teleportasi terasa seperti hanya beberapa tarikan nafas, namun waktu yang lama telah berlalu. Pada saat ini, gerimis kecil mengaduk kabut tipis, membawa sedikit kesejukan ke udara yang berkabut. Saat matahari terbit dan gerimis mereda, kabut dengan cepat dan pelan menghilang, dan pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Mereka berdiri di lereng gunung yang curam dan landai. Di kedua sisinya, bukit-bukit hijau menjulang membentang tak berujung, berkelok-kelok menuju kedalaman awan putih. Di bawahnya, mata air jernih berdenguk. Sesekali terhalang bebatuan, mengirimkan tetesan air berkilauan yang memercik dan berkilauan di bawah sinar matahari. Airnya mengalir turun, berkumpul menjadi sebuah kolam kecil yang jernih. Bunga-bunga berwarna-warni yang tak terbantahkan bermekaran indah di sekitar kolam. Diselimuti semak-semak rumput langka, memancarkan aroma yang lembut. Indah sekali. Qi Mu'er menatap pemandangan itu, matanya dipenuhi rasa takjub dan kagum. Ia sedikit mencondongkan tubuh untuk menyandarkan kepalanya di bahu Xiaoyan, dan sedikit rasa gembira dalam dirinya. Ya, itu membuat hati terasa begitu halus. Gumam Ziying, takut mengganggu pemandangan itu, semua orang pun terpesona oleh keindahannya. Namun jeritan QQ yang tiba-tiba keluar dan semua orang menyadari bahwa QQ telah terlepas dari pelukan Qi Mu'er dan menunjuk ke kejauhan dengan cakarnya terentang di depan mereka. Ia menjerit tak sabar satu demi satu. Xiaoyan bergidik dan dengan mata penuh harap ia bertanya pada QQ. Ramuan kelas atas lainnya? Anda hanya memikirkan ramuan. Qi Mu'er memutar bola matanya ke arah Xiaoyan, lalu mengulurkan tangan dan mengambil QQ. Sedikit kebingungan terpancar di antara alisnya. QQ tidak pernah memanggil seperti itu. Mungkinkah ada sesuatu di sana? Mengikuti arahan QQ, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jauh di kejauhan di dekat gunung hijau yang setengah tertutup awan putih, seberkas cahaya redup berwarna-warni berkelebat sebentar-sebentar. Mudah dilewatkan oleh mereka yang lengah. Semua orang buru-buru melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk menyelidiki. Sesaat kemudian, semua orang kecuali Xiaoyan menarik kekuatan jiwa mereka dan menoleh untuk menatapnya. Area di mana cahaya berwarna-warni itu muncul berada di luar jangkauan deteksi kekuatan jiwa mereka. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah dan alisnya berkerut. Dia bergumam, "Aneh."
Tanpa penjelasan ekspresinya mengeras dan kekuatan jiwanya menyebar sekali lagi. Tapi hasilnya sama seperti pertama kali. Alician berkerut. Jadi dia berkata, "Saya ingin tahu, apakah ada benda misterius atau formasi aneh di sisi lain gunung? Setiap kali kekuatan jiwa saya mencoba menembus, rasanya seperti diserap oleh sesuatu, membuatnya mustahil untuk dideteksi." Mendengar ini, semua orang bertahan kening. "Ayo kita pergi dan lihat," perintah Soyan. Mereka terbang menyusuri ngarai di antara pegunungan hijau, menuju negeri cahaya warna-warni. Kurang dari seperempat perjalanan, Soyan tiba-tiba memberi isyarat kepada semua orang untuk memperlambat laju. "Ada apa?" Kerumunan baru saja selesai bertanya ketika suara samar tampak kaki kuda terdengar dari perbukitan hijau di sebelah kanan. Saat semua orang menyaksikan, daun-daun berguguran di gunung tersapu angin kencang. Puluhan monster tak dikenal yang diselimuti baju besi batu bergegas turun dari gunung, berlari kencang ke arah mereka. Tapak kaki kuda itu terdengar seperti guntur dan tanah bergetar di bawah kaki mereka. "Aneh," gumam Zijing sambil menatap kawanan monster itu. "Kita sudah menggunakan kekuatan jiwa kita untuk mengamati sebelumnya, dan tidak banyak monster di setiap gunung. Bagaimana mungkin sekelompok besar monster tiba-tiba menyerbu untuk menyerang kita?" Soyan berkata dengan nada meremehkan. "Siapa yang peduli? Mereka hanya sekelompok monster puncak bintang 5. Bunuh saja mereka." Begitu selesai berbicara, Soyan secepat kilat. Pakaiannya masih berkibar tertiup angin, dan penguasa abadi api surgawi sudah berada di atas kepala para monster. Suara tebasan tumpul itu seperti tabuhan drum. Dan dengan serangkaian erangan teredam, puluhan monster terbunuh total. Soyan tak kuasa menahan diri untuk memuji. "Tuan Muda Xiao semakin kuat. Saya hampir mencapai ambang tahap pertengahan bintang 6 dan kemampuan bertarung saya juga meningkat. Kalau saya bahkan tidak bisa membunuh monster-monster bintang 5 puncak ini secara instan, itu terlalu tidak masuk akal." Soyan tersenyum tipis, lalu berbalik memberi isyarat kepada King Mu'er untuk mengambil inti sihir. "Ya, inti sihir lagi yang harus diambil." King Mu'er tertawa sambil mengambil inti sihir. "Saya senang setiap kali bisa mengambil inti sihir. Saya sangat berharap monster-monster ajaib ini akan datang sebanyak mungkin. Hei pembohong kecil, bagaimana kalau kita pergi ke setiap gunung satu persatu dan membunuh monster-monster itu?" Mata Soyan penuh dengan garis-garis hitam. "Wilayah pegunungan yang begitu luas, jika kita membunuh mereka di setiap gunung, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lihat diri Anda, kenapa Anda begitu serius?" King Mu'er tersenyum setelah mengambil inti sihir. "Saya hanya bercanda." Kerumunan terus bergerak maju. Monster-monster ajaib menyerang dari waktu ke waktu. Meskipun mereka mati satu demi satu dari tangan kerumunan, jumlah inti sihir yang diambil King Mu'er secara bertahap meningkat. Tetapi alis Soyan dan kerumunannya semakin mengerut. Semakin dekat mereka ke negeri cahaya warna-warni, semakin sering dan banyak serangan monster yang mereka terima. Sekarang, di tengah perjalanan menuju negeri cahaya warna-warni, Soyan dan anak buahnya telah membantai ratusan monster. Level monster-monster itu pun semakin tinggi. Awalnya, sebagian besar berada di puncak bintang 5, tetapi kemudian bintang 6. Awal menjadi lebih umum. Dengan sesekali bintang 6 tahap menengah hingga akhir. Untungnya, monster-monster yang datang dari berbagai puncak tersebar, sehingga tekanannya tidak terlalu besar. Namun seiring matahari terbenam dan pegunungan semakin gelap, kelegaan di wajah semua orang memudar. Meskipun monster dari setiap puncak sedikit, mereka terus berkumpul dari berbagai puncak. Jumlah mereka terus bertambah dan tekanan pada semua orang semakin intens. Dengan tombaknya, Nan Erming membantai monster terakhir di dekatnya. Kita baru berjalan sedikit lebih dari setengah jalan, dan jumlah monster sudah meningkat beberapa kali lipat. Ini mengkhawatirkan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Meskipun hati Soyan bergejolak, ia tetap tenang. Tidak ada jalan lain menembus pegunungan hijau yang bergulung-gulung, kecuali kita bersedia terjebak selamanya di lembah di balik susunan teleportasi.
Kita harus menempuh jalan ini, karena kita akan menghadapinya. Jadi mari kita bunuh sebanyak mungkin yang datang. Setelah itu, Swain memimpin. Mereka mulai membantai semua monster. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.